Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi subhanallah musannif hadzal kitab sallallahu alaihi wa al-fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil menunggu azan maghrib, kita diisi dengan pengajian online. Walaupun tidak bisa bertemu langsung, kita bisa mengaji di sosial media. Itulah kecanggihan zaman. Para hadirin jamaah bagi yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir di tempat masing-masing, kali ini kita akan membacakan tentang kitab Sulamun Najat, Safinatun Najat. Kitab Safinatun Najat itu karangan Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu beliau adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin. Berarti beliau adalah keturunan dari Syekh Salim Hidayatullah. Ke bawahnya Syekh Nawawi ini menurunkan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden. Di antara karomah daripada Imam An-Nawawi adalah ketika itu di tanah Arab tidak hujan sekitar 7 bulan. Seluruh ulama dipanggil, diminta doanya untuk mendoakan agar supaya hujan. Seluruh ulama yang itu sudah mendoakan semua, dipanggil oleh raja, tetapi tidak turun hujan. Begitu giliran Syekh An-Nawawi berdoa, Syekh An-Nawawi doanya pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Arab. Sehingga para ulama yang hadir dan raja terbengong-bengong, kok ini Syekh An-Nawawi kok nggak pakai doa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa malah. Syekh An-Nawawi berdoa, ya Allah, datang Arab niki sampun lami boten Jawa, kula nyuwun diparingi Jawa. Begitu Syekh An-Nawawi selesai berdoa, hujan turun. Baru di situ para ulama dan raja Arab mengagumi kehebatan daripada Syekh An-Nawawi. Jadi diijabahnya doa kita itu bukan karena fasihnya kita dalam membacakan doa, tapi kedekatan kita dengan Allah, kemurnian kita tentang hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sore waktunya, kita mulai saja. Faslun utawi kiku pasal, ibaratnya pasal arkanul islami utawi biro-biro rukun Islam. Arkanul islami utawi biro-biro rukun Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatun siji iku naksene ing setune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangaran kang wajib den sembah ing dalem wujude illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan teman satune Kangjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah membaca syahadat. Syahadat yang kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kita baca syahadat? Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kenapa syahadat itu ditaruh di pertama rukun Islam?
Karena syahadat itu adalah sebagai pembuka, sebagai kunci daripada kita kalau mau masuk rumah harus pegang kunci. Nah, kunci Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu artinya pengakuan, keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Itu. Karena dulu sebelum Islam datang di negara Arab, itu agamanya kan ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani. Intinya agama-agama tersebut adalah agama yang menyembah kepada selain Allah. Ada yang menyembah matahari. Agama Yahudi itu menyembah matahari. Kalau Majusi menyembah api dibakar lalu disembah. Kalau agama Nasrani itu menyembah patung-patung. Waktu itu orang Arab itu masih belum mengenal Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa agama Islam. Ya harus mau bahwa mereka harus mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhannya, bukan matahari, bukan api, bukan patung. Gitu. Dan juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena waktu itu zaman Fatrah, setelah Nabi Musa diutus oleh Allah, tidak ada nabi lagi sampai Nabi Muhammad diturunkan. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal dengan Khatamun Nabiyyin, artinya nabi yang paling terakhir diturunkan. Nah, sama ketika sampai sekarang juga yang namanya syahadat itu penting. Makanya kita setiap hari kita selalu membaca syahadat. Dalam sholat itu rukun sholat adalah membaca tahiyat. Tahiyat ada syahadat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita harus diulang-ulang? Karena ini sangat penting. Kita harus ketahui sholat kita yang sehari semalam 17 rakaat itu ada 9 tahiyat yang harus dibaca. Ada 9 syahadat yang harus kita baca. Duhur, tahiyat awal, tahiyat akhir, berarti ada syahadatnya 2. Asar, tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadatnya 2. 4. Maghrib, tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadat 2 berarti 6. Isya, tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadat 2 berarti 8. Ditambah subuh, 1 tahiyat akhir, syahadatnya 1 kali. Itu yang wajib. Kenapa sih? Kadang zaman sekarang itu orang kan penasaran, kenapa kita harus berulang-ulang baca syahadat? Kita sudah cukup di awal kita baca syahadat. Begini bro, ya perlu kita ketahui bahwa keimanan kita itu manusia, imannya tidak seperti malaikat. Imannya manusia itu kadang naik, kadang turun. Kalau malaikat setiap hari nambah imannya. La yang sunama amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat tidak pernah menentang daripada perintah Allah. Nah kalau kita manusia itu kadang-kadang naik iman kita. Kalau setan setiap hari imannya nambah turun. Nah kalau manusia tengah-tengah, bisa turun, bisa naik. Makanya kita itu kadang-kadang di dalam hati kita selalu berkecamuk antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Kalau iman kita lagi naik, bisikan malaikat lagi kuat, kita inginnya selalu berbuat baik. Kayaknya kalau tidak berbuat baik tidak enak. Kalau tidak sholat berjamaah tidak enak. Kalau tidak bersedekah tidak enak. Kalau tidak baca Al-Quran tidak enak. Kalau tidak baca syahadat tidak enak. Kalau tidak baca kalimat thayyibah tidak enak. Kalau tidak baca sholawat tidak enak. Pokoknya kalau iman kita lagi naik, kita tidak enak kalau tidak melaksanakan kebaikan. Kalau iman kita lagi naik, ada orang di masjid, di musola sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ingin rasanya kita pergi langsung berjamaah. Begitu ada orang datang, orang miskin, orang pengemis datang, Pak Bu minta sedekah jariahnya, ini dari pagi kami belum makan. Begitu iman kita lagi naik, bisikan malaikat lagi naik, kita kasih nih, kasihan, alhamdulillah. Kita tidak seperti itu. Itu kalau iman kita sedang naik. Tapi kalau iman kita sedang turun, ya Allah, boro-boro. Bisikan setan kita lagi kuat. Tidak kiyeng lakoni kebaikan, sembahyang jamaah beli kiyeng, sodako beli kiyeng, ngaji Quran beli kiyeng, maca istighfar beli kiyeng, maca sholawat beli kiyeng. Itu kalau iman kita lagi turun. Kadang-kadang di masjid, di musola sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai saja, baru azan. Di musola masjidnya pujian, ya lagi pujian. Sudah qomat, baru qomat. Waktunya masih panjang. Begitu ada orang pengemis datang, minta sedekah jariahnya, Pak. Kondisi iman kita lagi turun. Boro-boro mau ngasih, tidak menjanji juga sudah untung. Kamu enak aja, tinggal minta. Sana dong berusaha aja, jadi males jadi wong lah. Itu kan kalau kita imannya lagi turun. Yazidu wa yanqusu iman manusia. Oleh karena iman kita itu setiap hari kadang naik kadang turun, maka kadang-kadang keimanan kita kepada Allah juga kadang naik kadang turun. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh itu adalah milik Allah. Kadang-kadang kita seolah-olah bahwa yang kita miliki hasil karya kita sendiri. Maka dari itu, disinilah agar supaya hati kita tidak terlalu cari wong malamon kaca kotor. Aja sampai kaca kotor maka dibesut, dibersih. Untuk membersihkannya tersebut kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu. Orang Islam kalau murtad keluar dari Islam secepatnya suruh baca syahadat. Kita itu kan kadang-kadang suka bercanda tapi tidak tahu bahwa itu adalah bercanda yang kurang baik. Contoh ada orang azan asar, azan duhur lah jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tidak terasa. Tidak terasa kita nyaman niatnya bergurau, kita bercanda. Angger bae bakal wayamane duhur. Itu tidak terasa bahwa candaan yang seperti itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan murtad, bisa menyebabkan kita keluar Islam bil qauli. Nah, maka dari itu kita baca syahadat lagi. Iya. Jadi jangan sampai kita mengeluh kalau ada orang azan tuh bahwa yang kalau jam segini azan, segini duhur, jangan. Itu perkataan yang seperti itu kita harus ketahui adalah perkataan yang kurang baik, menyebabkan kita menjadi kufur, murtad. Nah, oleh karena itu untuk menambal keimanan kita yang kadang naik, kadang turun, kadang kita lupa sama Allah, maka kita setiap hari diharuskan membaca syahadat. Tuh, sama. Dulu para wali juga begitu datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu kan di Indonesia agamanya kan pemeluk agama di Indonesia waktu itu sudah agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Hindu yang menyembahnya Sang Hyang Widi, agama Buddha ya menyembahnya ya Tuhannya mereka Siddhartha Gautama. Nah, ketika itu para wali yang menyiarkan agama Islam di Indonesia itu sangat bijaksana melihat kegemaran, kesenangan daripada masyarakat. Oh, yang disenangi oleh masyarakat Indonesia, Pulau Jawa khususnya waktu itu adalah kesenian wayang. Maka para wali mendekati mereka dalam penyebaran agama Islam dengan metode wayang. Ya bukan berarti wali waktu itu tidak punya trik, tidak punya taktik untuk menyebarkan agama Islam. Tapi para wali justru sangat arif dan bijaksana
Agar supaya agama Islam bisa diterima oleh orang Jawa, maka ambillah kesenangan daripada orang Jawa. Contoh kita begini, contoh kita. Kita itu kesenangan makannya itu kalau makan lauknya pakai ikan teri, sayurnya sayur asem, ya kan? Nah, terus cowelnya jengkol, sambelnya sambal terasi. Tuh. Terus ada orang datang ngasih makan ke kita, makanannya tidak sesuai dengan selera kita. Datang bawa ikan ayam, bawa sayur sop, sambalnya sambal kacang, cowelnya pakai mentimun. Kita mau makan juga keder. Kalau nggak dimakan nggak enak sama yang nasi. Kalau dimakan ya kayaknya seleranya kurang. Makanya paling ya nanti ya, makanya ini sih sedang masih kenyang kan begitu. Kalaupun makan paling cuma berapa sedikit. Tapi kalau yang disuguhkan kepada kita itu adalah makanan favorit kita, wah habis lah itu. Sama para wali juga mau menyiarkan agama Islam itu melihat kondisi bangsa Indonesia ini yang digemari ini apa tuh gitu. Sama seperti sekarang itu orang kan lagi senangnya dengan nyanyian. Orang itu kan tidak tahu siapa ayahnya Nabi Muhammad, tidak tahu kan, tapi karena ada nyanyian hafal. Iya ada nyanyian itu kan Abdullah, oh kan gitu ya. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, kan apa jadinya kan? Iya, jadi kita pokoknya tidak usah tidak usah merisaukan hal-hal yang hanya teknis lah. Yang penting kan hasil, iya gitu. Tujuannya sama kan begitu. Jadi judul sama. Ketika itu Sunan Bonang, Sunan Jati, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Gunung Jati waktu itu menjadi penjaga tukang karcis. Sunan Kalijaga dan di dalamnya Sunan Bonang yang menabui tabuan. Begitu Sunan Gunung Jati pengumuman woro-woro bahwa nanti malam ada pertunjukan wayang di lapangan A. Dalangnya Kangjeng Sunan Kalijaga. Orang pada datang. Begitu datang, mereka menghadap Kanjeng Sunan, saya pengen lihat wayang. Boleh, karcisnya bayar berapa Kanjeng Sunan? Kata Sunan Gunung Jati, gratis Pak. Nonton wayang di kami mah gratis, nggak bayar. Bayarnya cuma pakai syahadat. Itu akhirnya orang berduyun-duyun menonton wayang. Loh, tapi hasilnya mereka mau masuk Islam, membaca syahadat. Begitu mereka sudah masuk di dalam, Kanjeng Sunan Kalijaga sing dadi dalange lakone wayang tentang agama Islam, tentang caranya sholat, tentang caranya wudu, tentang keimanan, tentang tauhid. Itu Sunan Bonang yang menjadi tukang nabuh, tang ting tang tung, itu berhasil tuh. Maka dari itu kita tidak usah cari wong zaman gin mah nyinyir terhadap perjuangan para wali. Kalau tidak ada perjuangan para wali, kita tidak akan seindah ini. Itu. Sehingga sampai sekarang juga yang namanya syahadat dipakai orang mau nikah kan. Begitu mau nikah, kata pandainya, ayo kita baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru kata Pak Naim, saya kawinkan dan nikahkan engkau dengan perempuan ABC sampai dengan selesai. Itu kita harus ingat-ingat bahwa pentingnya kita membaca syahadat adalah untuk pengakuan kita, tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan, mulutnya mengatakan, mengucapkan, hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus, karena iman kita itu kan tidak seperti imannya malaikat. Wa iqamu sholati lan kang kaping pindho njenengaken salat. Rukunnya iman yang nomor 2 adalah mendirikan salat. Awas, kita harus tahu bahasa mendirikan dengan menjalankan itu lain. Kalau mendirikan itu dulu yang tidak sholat, maka orangnya suruh sholat, itu mendirikan. Kalau yang kayak kita sudah terbiasa melakukan sholat, terus kita melaksanakan sholat, namanya fa'ilus sholat. Itu harus ada. Contoh yang namanya mendirikan bangunan. Loh, itu bangunan siapa yang mendirikan? Berarti dulunya tidak ada. Loh, itu namanya mendirikan. Dulunya masih tanah lapang, masih persawahan, terus ada bangunan. Loh, itu siapa yang mendirikan bangunan rumah? Itu namanya mendirikan. Sama orang yang dulunya tidak sholat, tapi begitu masuk Islam kita ajak untuk mengerjakan sholat. Itu namanya iqamus sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li dzikri. Hendaklah kamu dirikan sholat untuk mengingat aku. Kita itu dalam sholat itu kan dari pertama, dari takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepadamu yang telah menjadikan bumi langit seisinya. Itu Hanifah muslimah, kami selalu berpasrah dan menerima atas keputusan dan perintah Engkau, kan begitu. Wa ma'ana minal musyrikin, kami bukan orang-orang yang menyekutukanmu ya Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholat insun wa nusukilan ibadah saya, wa mama wa mahyaya lan hidup kita, wa mamati lan mati kita, itu lillahi rabbil alamin, yang punya hanya Allah, kan begitu. Itu as-sholat, iqam sholat li dzikri. Jadi kita sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Dari mulai awal sampai akhir itu kalimat takbir, Allahu Akbar, menyebut nama Allah. Begitu kita baca Fatihah, Bismillah, menyebut nama Allah. Kita begitu ruku, baca tasbih, Subhanal Rabbiyal A'la. Bangun, Samiallahu liman hamidah, Allah terus yang dibaca. Begitu kita sujud, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi Rabbighfirli warhamni, Allah semua sampai selesai. Sampai tekan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dari awal sampai akhir salat itu menyebut asma Allah, itu karena iqamus shalah li dzikri, kata Allah. Dirikan salat untuk mengingat aku. Yang kedua, sholat itu fungsinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kegunaannya, kata Al-Quran, adalah untuk mencegah diri dari perkara berbuat jelek dan mungkar. Insya Allah, kalau kita orang yang rajin sholat 5 waktu kita kerjakan, baik itu berjamaah atau tidak, syukur-syukur selalu berjamaah 5 waktu, insya Allah orang yang
rajin melaksanakan sholat, jauh dari melakukan perkara yang jelek. Coba sampeyan tanya, ada maling kecekel, ada copet, ada perampok, ada pemain penjudi, ada begal, ada orang yang suka mabuk-mabukan, ada orang yang suka madon. Tanya mereka sholatnya tidak benar. Bisa jadi walaupun KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Coba kita tanya sama maling habis merampok, "Mang, sampean sholat enggak?" "Enggak sholat." Iya. Tanya mereka yang suka main, "Sampean sholat enggak?" "Ya enggak sholat." Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah untuk mencegah dari perbuatan jahat dan perbuatan jelek. Insya Allah nanti dijaga oleh Allah. Terus ada yang bertanya, "Kang, begini, saya tuh pengen sholat tapi kok belum bisa khusyuk." Sudah, sholat aja dulu, nanti khusyuk sendiri. Kalau kita sholat menunggu khusyuk, nggak akan sholat nanti. Orang kita itu kan lain, bukan nabi, bukan wali, bukan ulama. Kalau para nabi, para sahabat, para wali itu begitu sholat sudah tidak ingat apa-apa, hanya Allah yang diingat. Lah kita manusia biasa itu kan begitu sholat, Allahu Akbar, ada orang lewat, ding 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 ding, wah ada tukang bakso lewat, kita dengar. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada tetangga masak ikan asin, baunya aduh siapa ini enak banget. Lah itu kan. Jadi enggak dipermasalahkan lah. Yang penting kita sholat. Nanti juga khusyuk sendiri. Sama seperti kita belajar naik motor, itu kan kita tidak bisa. Pertama kita belajar motor, nabrak, jatuh dan lain sebagainya. Begitu kita sudah pandai, ngebut bahaya numpak motor. Itu sama. Orang sholat juga begitu, nanti khusyuk sendiri oleh Allah. Yang penting sholat aja dulu lah. Ya. Kita naik sepeda juga sulitnya bukan main. Gampang itu bagi yang sudah pinter. Begitu kita dulu belajar naik sepeda, ya Allah, nabrak imumah, nabrak rajab, tiba kejebur ning kali, masya Allah. Loh, tapi begitu wis pinter mah, ngebut bae numpak pinter sama. Jadi bakal cari wong zaman pengen mah kita bisa karena biasa. Kita biasakan aja dulu berbuat baik agar kita bisa berbuat baik. Iya, karena kita sudah terbiasa. Sama kita sholat, bisa nggak bisa ya karena tidak terbiasa. Kita sholat bisa nggak bisa ya karena terbiasa. Nah itu sholat, kita sholat 1 hari semalam itu 5 waktu. Dulu kan ketika Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu kan intinya dipanggil oleh Allah bertemu mendapat perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi turun lagi di langit keempat. Nabi bertemu dengan arwahnya Nabi Musa, ditanya, "Wahai Nabi Muhammad, apa hasilnya?" Oleh-oleh bertemu dengan Allah. "Wahai Nabi Musa, saya dan umat saya disuruh diperintah sholat sehari semalam 50 waktu." Nabi Musa menjawab, "Ya Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Umat kami yang gede-gede, umat Nabi Musa itu kan tinggi 80 meter, 50 meter tingginya, sepohon kelapa lah. Umat Nabi Muhammad kan 2 meter balik. Tidak mampu. Tuh, oleh karena itu Nabi Muhammad suruh minta diskon, dikurangi lagi sehingga menjadi 5 waktu. Seandainya kita sholat sehari semalam 50 waktu, itu kan sehari semalam 24 kali 2 48. Berarti setiap setengah jam sepisan sembahyang. Orang bisa mangan, orang bisa minum. Perangkat sholat sama wudhu 10 menit, kan 30 menit. Nyampe rumah baru mau makan sudah azan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, kita sudah waktu maghrib.
Mari kita sama-sama berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu birahmatir rahmanir rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.